Selamat datang di presentasi proyek akhir kami untuk mata kuliah Natural Language Processing. Proyek ini berfokus pada deteksi spam email menggunakan pendekatan machine learning, sekaligus memperbaiki kelemahan dari penelitian sebelumnya. Sering meningkatnya penggunaan email, masalah spam juga semakin besar. Tidak hanya mengganggu, spam juga digunakan untuk penipuan dan pencurian data pribadi. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem deteksi spam yang akurat. Untuk paper acuan, kami mengacu pada paper berjudul Email Spam Detection Using Machine Learning Algorithm oleh Nishan Kumar dan kawan-kawan. Penelitian ini menggunakan model SVM, KNN, Navier-Bayes Decision Tree, Random Forest Database, dan Digging. Pre-processing yang digunakan masih terbatas, yaitu stop word, removal, dan back of word. Masalah pada penelitian sebelumnya. Untuk judul slide, try and gap dari penelitian sebelumnya. Mengenai fly paper tersebut hanya ditampilkan metrik akurasi tanpa membahas lebih lanjut tentang tingginya fase negatif, yaitu spam yang tidak terdeteksi. Selain itu, ada beberapa yang gap yang kita fokuskan hanya satu, yaitu hanya sedikit teknik preprocessing yang digunakan. Padahal preprocessing yang sangat berpengaruh terhadap performa model, terutama dalam pemrosesan teks. Tujuan dan pendekatan kami. Dalam proyek ini, kami melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 7 algoritma machine learning. Kami juga mencoba 7 skenario preprocessing berbeda seperti scaffolding, stemming, remediation, serta penggabungan fitur panjang teks. Selain akurasi, kami juga menghitung false negative, precision, dan recall. Untuk hasil akurasi gap model, grafik ini menunjukkan akurasi dari setiap model pada masing-masing skenario preprocessing. Model SVC, Random Forest, dan Navier-Bayes menunjukkan akurasi tinggi dan konsisten di atas 95%. KNN justru menunjukkan performa yang sangat tidak stabil dengan penurunan drastis pada skenario ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang coding yang kami buat. Dan project ini disusun dalam script Python dan dijalankan menggunakan Google Colab dengan dataset dari Backbone. Yang pertama itu kita mengambil dataset, setup dataset dari library. Yang pertama kita menggunakan JSON di sini yang berisi IP/ID untuk akses ke dataset. Lalu setelah autentikasi kita mendownload dataset yang berjudul email configuration dataset. Lalu setelah kita download kita mendapat file, ada file zip, lalu diekstrak dan menghasilkan file combine dataset. Lalu di sini saya juga menginstal beberapa library yang penting seperti Eagle, NLTK, dan Skikit-learn. Lalu selanjutnya ada import library dan persiapan awal. Yang saya mengimport beberapa library, yang pertama Pandas, NumPy, NLTK, dan sklearn. Saya juga mengunduh stopword, wordnet, dan pancake. Selanjutnya saya menyiapkan dua variabel penting. Yang pertama ada debug model tool ini. Untuk mempercepat proses, hanya mengambil beberapa data atau sebagian data. Pelajaran underscore 8 di sini artinya eksperimen dilakukan hingga skenario ke-8 atau skor ke-8. Lalu selanjutnya ada dataset di sini. Data dibaca dari combine data CSV. Kita ambil kolom teks dan label saja. Di kolom teks ini berisi email, di label berisi nilai 0 jika bukan email spam dan 1 jika berisi email spam. Untuk proses debugging, sebaliknya true, saya mengambil 20% dari data secara acak menggunakan GR sampel frekuensinya 0,2 agar proses eksperimennya lebih cepat. Lalu ada preprocessing function. Di sini teks yang belum diproses akan memiliki banyak noise, seperti angka, tanda baca, dan kata-kata yang tidak penting. Lalu di sini saya membuat dua processing utama. Yang pertama, fungsi dasar mengubah huruf menjadi kecil, menghapus angka, tanda baca, dan menghilangkan stop word. Lalu ada proses gap dibuat untuk eksperimen dengan 4 teknik preprocessing. Yang pertama adalah crossword, stemming, remediation, dan regex.
Lalu kita ekstraksi fitur menggunakan page fitur untuk membuka teks menjadi fitur numerik. Yang pertama, fitur disebut menggunakan call factorize. Itu metode backward yang menghitung pemunculan kata dalam bentuk vektor, ingat yang tadi 0 dan 1 tadi. Lalu saya menambahkan opsi use line untuk menambahkan panjang kata dalam email sebagai fitur tambahan. Fungsi ini nanti mengembalikan data untuk extrain, ytrain, xtest, dan ytest. Lalu di sini saya menyusun model generic per parameter. Di dalam dictionary model, saya mendefinisikan 7 model klasifikasi populer dengan parameter di bawah sederhana, dari SFC, KNN, Knife Pages, Decision Tree, Random Forest, Adaptive, dan Baking. Selanjutnya, training dan evaluasi skor. Di sini saya mendefinisikan 7 skenario pre-processing. Yang pertama, tanpa stemming, yang kedua dengan stemming, lalu stemming plus panjang teks, lalu case folding, stemming dengan process gap, lalu ada lemmatization, dan juga regret. Dan setiap model ini dilatih dan dievaluasi di semua skenario-nya. Nanti hasil eksperimennya berupa akurasi dan false negatif. Dan semua hasilnya nanti disimpan dalam bentuk tabel comparison row up and row. Ini contoh pada saat nanti code-nya di-run untuk output seperti ini. Selanjutnya ada menyimpan dan menganalisis tabel perbandingan. Tabel eksperimen kemudian di sini dikonversi menjadi data frame dan disimpan dengan file dengan nama comparison checkpoint CSV. Dari tabel ini kemudian mencari model dengan akurasi terbaik pada skenario terakhir, skor 8, dan model tersebut dipilih sebagai model terbaik untuk evaluasi akhir. Ini output dari code yang sudah kita itu ada sampai skor 7. Selanjutnya visualisasi dan akurasi false negatif. Di sini untuk memudahkan analisis saya menggunakan atau memvisualisasikan data eksperimen dalam dua grafik. Pertama ada grafik akurasi, di sini ada grafik akurasi, dan juga grafik false negatif model. Lalu yang terakhir adalah evaluasi akhir model terbaik. Setelah model ditentukan berdasarkan akurasi tertinggi pada skenario terakhir, model tersebut dilatih ulang menggunakan data pelatihan sesuai dengan processing pada skenario tersebut. Lalu evaluasi akhir dilakukan dengan menghitung determinant pertama, yaitu ada akurasi, precision, dan juga recall. Nanti semuanya ini ditampilkan dengan angka desimal untuk menimbulkan kehandalan model yang kita latih. Untuk hasil evaluasi akhir ini ada di sini. Nah, semua coding tadi itu menghasilkan satu hasil komparasi ini. Dan hasil komparasi tadi sudah diringkas dalam satu tabel. Nah, tabel ini menunjukkan performa semua 7 skor dan semua 7 algoritma. Dan sudah dibagi berdasarkan akurasi dan false negatif. Jadi, ibaratnya semakin tinggi nilai akurasi, semakin bagus performa satu algoritma. Dan untuk false negatif itu kalau semakin rendah, ya performanya semakin bagus. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau kita melihat berdasarkan akurasi ini, ya yang paling bagus performanya itu SVC, Naive Bayes, dan Random Forest, karena performanya di atas 0,95. Sedangkan yang paling rendah itu adalah KNN, ya 0,8, 0,83, bahkan sampai 0,73. Nah, kalau false negatif gimana? Yang paling rendah itu ada di SVC, ya. Tapi kalau kita melihat ya, meskipun KNN itu 45, tapi ya sempat naik juga. Nah, daripada ribet, slide selanjutnya akan menghasilkan visualisasinya. Nah, jadi ini sudah tabel yang tadi sudah ada gambar visualnya supaya membuat hasil angka itu lebih jelas. Nah, jadi sekali lagi SVC, Naive Bayes, dan Random Forest hasilnya itu yang paling tinggi berdasarkan akurasi, sedangkan KNN ini sempat ada penurunan performa dalam akurasi. Karena ya kalau skor 3 itu ya KNN itu tidak cocok dengan stemming. Nah, sedangkan untuk false negatif. Nah, kalau false negatif itu KNN itu ada false negatif yang paling tinggi sebanyak 649. Tadi ya performa yang sama di skor 3 yaitu pre-processing stemming. Sedangkan SVC dan Random Forest itu ya kelihatan konsisten dan false negatifnya cukup rendah selama 7 skor. Jadi model yang terbaik apa? Berdasarkan akurasi, precision, dan recall, ya kami temukan bahwa model yang terbaik adalah support vector clustering atau SVC, di mana akurasinya 0,967, precisionnya 0,94, dan recallnya 0,973. Dan ini model terbaik berdasarkan semua 7 algoritma. Nah, kesimpulannya apa? SVC terbukti sebagai model terbaik di antara semua 7 algoritma yang dipakai. Nah, jadi ini eksperimen kami sudah mengatasi flaw dan gap yang ada pada paper sebelumnya. False negatif sudah direndahkan nilainya dan pre-processing sudah dieksplor ke 7 skenario. Jadi case folding, stemming, lemmatization, dan bagging sudah dieksplor untuk model ini. Dan model ini sekarang sudah dievaluasi tidak hanya berdasarkan akurasi, namun juga berdasarkan false negatif, precision, dan recall. Nah, sekian presentasi kami. Semoga video ini juga bermanfaat untuk kalian semua untuk memahami salah satu eksperimen dalam Natural Language Processing atau NLP. Sekian dan terima kasih.